Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak dekat sana, Mas. Mengapa setiap tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW selalu diperingati? Dan siapa yang mempunyai ide dari peringatan ini? Apa benar sahabat Nabi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi tidak ada perintah dari Nabi untuk memperingati kelahirannya, apalagi memperingati kematiannya. Ya, jadi tidak ada perintah dari Nabi untuk menghormati hari kelahirannya, hari kematiannya dengan cara seperti yang sekarang kita saksikan. Ya. Yang ada itu banyak riwayat menceritakan bahwa di saat Nabi berpuasa pada hari Senin, kemudian ditanya, maka Nabi menyebut pada hari itu aku dilahirkan. Pada hari itu aku dibangkitkan. Dibangkitkan maksudnya diutus menjadi Rasul. Dan pada hari itu juga aku diwafatkan. Nah, riwayat ini kemudian dianggap sebagai satu keistimewaan. Lah wong matine kok dinane padha karo lahire, kok padha karo derajat diangkat karo Gusti Allah dengan nubuwah. Nah. Kemudian Nabi juga diriwayatkan bahwa ketika beliau berpuasa di hari Senin itu, maka beliau menyebut pada hari itu adalah hari aku dilahirkan. Nah, sehingga ada yang lho nek ngono memperingati kelahiran itu ya kudu karo poso misalkan. Ada yang ngambil seperti itu. Ya. Tetapi intinya adalah peringatan Maulid itu dimaksudkan sebagai ungkapan rasa bahagia karena kehadiran seorang Rasul. Kelahiran seorang Rasul. Ya. Yang mana dengan kehadiran dan kelahiran seorang Rasul itu, kehidupan ini menjadi tercerahkan, kehidupan ini menjadi terbimbing, tertuntun, di mana manusia yang tadinya tidak mengenal jati diri kemanusiaannya bisa memahami, dan kemudian yang tadinya dia tenggelam dalam kesesatan lalu bisa muncul ke permukaan dalam hidayah Tuhan. Jadi ungkapan syukur, ungkapan terima kasih kepada Allah. Ya. Lah kalau itu yang dimaksud, ya tidak ada masalah. Toh ketika kita mendapat apapun, kita dituntun untuk bersyukur. Yang kedua, apakah di zaman Nabi dan zaman sahabat itu sudah ada peringatan Maulid? Sejarah mencatat belum ada. Jadi zaman Nabi maupun zaman sahabat itu belum dikenal istilah itu. Bahkan zaman tabi'in pun belum. Sehingga orang itu berselisih pendapat atau pandangan kapan dimulainya peringatan Maulid Nabi. Ada yang menyebut bahwa peringatan Maulid Nabi itu dilakukan sejak zaman Silahuddin Al-Ayyubi, ya, di zaman Raja Al-Mudzaffar. Itu sebenarnya terkait dengan perang salib yang cukup panjang untuk membangkitkan semangat umat yang sudah mulai redup dan sudah ratusan tahun silih berganti menang kalah antara Muslim dengan Kristiani pada waktu itu. Kemudian ada inisiasi dari Silahuddin Al-Ayyubi sebagai panglima perang dari Raja Al-Mudzaffar pada waktu itu. Ya. Nah, kalau yang mencatat seperti itu adalah benar, lalu mengatakan kalau begitu dimulainya peringatan ada sejak tahun itu. Sementara ada juga yang menyatakan bahwa peringatan itu terjadi dimulai dari Bani Fatimiyah, ya,
Kalau bicara Bani Fatimiyah itu kemudian nanti orang berebut antara siapa yang melakukan maulid pertama, apakah Syiah atau Sunni. Nah, itu menjadi perbedaan pendapat yang kemudian sangat tajam. Kalau jenengan ikuti di medsos itu sangat tajam ya, di antara satu dengan yang lain. Padahal intinya kalau memang memperingati itu dalam bingkai untuk membangkitkan spirit untuk beruswah hasanah kepada Kanjeng Nabi, fadzakir fa inna dzikra tanfaul mukminin, silakan saja melakukan peringatan yang peringatan itu memberi manfaat kepada orang-orang yang mukmin. Nah, tapi kalau kemudian akibat peringatan itu yang terjadi adalah ya kekisruhan, kekacauan, pertengkaran, benci dan bermusuh, nggak rampung-rampung, ya lebih baik diam, tidak perlu untuk dilakukan kalau itu menyebabkan terjadinya keruntuhan kebersamaan kita karena perbedaan tadi itu. Jadi kita menyaksikan utamanya di Indonesia ini kan bangsa yang paling senang selamatan ya. Jadi Indonesia itu punya budaya yang luar biasa ya, senang berbagi. Mulai dari dulu ya, kalau kita mau lihat orang mau panen aja, kalau yang sepuh-sepuh dulu bertani itu masih ada istilah budayanya itu wiwit ya, ada budaya wiwit. Wiwit itu ngambil padi-padi yang mau dipanen kemudian ditumbuk untuk dimasak, diantarkan kepada tetangganya, temannya ya. Itu Indonesia itu paling senang untuk selamatan. Saking senangnya selamatan sampai orang lahir selamatan, orang nikah selamatan, orang mati pun tambah lama selamatannya ya, pitung dino pitung bengi ya. Artinya apa? Kalau bingkainya itu budaya ya, bingkainya itu budaya yang dikait-kaitkan dengan keagamaan, dipaksa-paksakan dikaitkan dengan keagamaan, ya sebenarnya sudahlah budaya ya, budaya, tidak perlu untuk dikait-kaitkan dengan ajaran tadi itu. Kalau memang tidak ada ajarannya di zaman Rasulullah maupun zaman sahabat ya. Kalau hanya hasil ijtihad masing-masing ya dihormati dan dihargai, itu hasil cipta karsa pikiran-pikiran masing-masing gitu ya. Gak usah kemudian sampai menegasikan, melenyapkan, sampai menyesat-sesatkan ya, menyesat-sesatkan. Toh kenyataannya Islam membuka peluang bagi orang yang punya kecerdasan, di mana la tulkum biaidikum ila tahluka. Jangan kau biarkan dirimu dengan tanganmu sendiri terjatuh dalam kehancuran ya. Jadi itu Pak nggih. Jadi insyaallah tidak ada di zaman Nabi, tidak ada di zaman sahabat nggih. Tetapi itu sudah tabiin jauh jaraknya ya. Peristiwa itu peristiwa peringatan Maulid Nabi, dan spiritnya adalah membangkitkan semangat umat untuk bisa berdiri tegak di atas keyakinan yang benar dan lurus tadi itu ya. Nah, kita sekarang menemukan ini ono peringatan Maulid Nabi ya, intinya adalah ngaji bagaimana meneladani akhlak Rasul yang agung ya, termasuk yang kapan hari diselenggarakan di An-Nur ini ya, diselenggarakan untuk bagaimana jejak Rasulullah itu bisa menjadi solusi problem umat ini. Jangan karena merasa mencintai Nabi dengan cara sendiri lalu ini menjadi solusi. Bukan solusi, tapi justru memperparah kondisi ya. Jangan sampai. Karena persatuan itu mutlak, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu.
tafarraqu innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Gunakan untuk mempersatukan umat, menyatukan hati, menyatukan pikiran, menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan supaya tegak izul Islam wal muslimin. Maten.